Halo Sobat, kembali lagi bersama Mary Anggia dan Nadia Prameswari hanya di Sebaiknya Anda Tahu. Yes, Atlantis merupakan misteri yang menarik perhatian banyak orang, termasuk para ilmuwan dan kaum spiritualis. Mereka mencoba menelisik kembali peradaban maju dari manusia yang konon hilang. Setidaknya banyak buku telah ditulis tentang legenda ini. Pada mulanya adalah Plato, filsuf Yunani yang mencatat cerita benua hilang itu dalam dua karyanya, Timaeus dan Critias. Keduanya adalah karya terakhir Plato yang ditulis pada 347 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama pula Plato meninggal. Dikisahkan di kedua karya itu, Atlantis adalah kota dengan peradaban tinggi dan teknologi sangat maju. Atlantis, kata Plato, punya kekuatan maritim dahsyat dan berada di depan pilar-pilar Hercules. Tanahnya subur, rakyatnya makmur. Dia semacam surga di bumi yang wilayahnya meliputi barat Eropa hingga Afrika. Plato mengatakan Atlantis hadir sekitar 9.600 tahun sebelum zaman Plato hidup. Kejayaan Atlantis, kata Plato, mulai pudar setelah gagal menguasai Athena, negeri para dewa-dewi. Petaka menimpa Atlantis sehingga pulau itu hilang ditelan laut dalam hitungan hari. Para penghuni yang selamat pergi mencari tempat baru. Nah, Atlantis akhirnya menjadi surga yang hilang. Yes, memang banyak orang ragu pada cerita Plato yang mirip dongeng itu. Tapi seperti dijelaskan Alan Cameron dalam buku Greek Mythography in the Roman World di terbitan Oxford 2004, mitologi adalah tiang bagi budaya elit bangsa Yunani. Meski banyak yang meragukan kebenarannya, tapi kisah itu bisa jadi refleksi peristiwa tertentu di masa lalu. Atlantis misalnya menjadi diskusi menarik setelah zaman pencerahan. Ada bantahan, parodi, hingga penjelasan ilmiah. Ada yang menyebut cerita itu diilhami kisah masa lalu seperti letusan Gunung Tera atau Perang Troya. Atau klaim bahwa Plato terilhami sejumlah peristiwa kontemporer di masanya, seperti runtuhnya dinasti Helik pada 373 sebelum Masehi atau gagalnya invasi militer Athena atas Pulau Sisilia pada perang tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Di awal peradaban modern, kisah Atlantis itu dihidupkan kembali oleh para penulis aliran humanis di era Renaissance Eropa. Salah satunya Francis Bacon yang menerbitkan esai berjudul New Atlantis pada 1627. Dalam tulisannya, Bacon melihat Atlantis sebagai suatu masyarakat utopis yang dia sebut Ben Salem. Letaknya di pesisir barat benua Amerika. Penulis lain tak mau kalah, Olaus Rothbeck melalui tulisannya pada 1679 beranggapan Atlantis berada di negara kelahirannya, Swedia. Negara itu disebut Rothbeck sebagai awal lahirnya peradaban termasuk bahasa. Nah, ilmuwan kenamaan Inggris Sir Isaac Newton pun unjuk pendapat pada 1728 dengan menerbitkan karya berjudul The Chronology of the Ancient Kingdoms Emended. Newton juga penasaran mempelajari penjelasan mitologis terkait Atlantis. Yes, mitologi Atlantis juga membuat rezim Nazi di Jerman terusik. Pada 1938, seorang pejabat tinggi polisi khusus Nazi, Heinrich Himmler, kabarnya membentuk tim ekspedisi ke Tibet. Soalnya ada cerita Atlantis itu dibangun bangsa Arya, nenek moyang orang-orang Jerman. Tapi misi itu gagal, keyakinan Nazi di belakang diragukan oleh sejumlah ilmuwan. Perburuan dan spekulasi keberadaan Atlantis terus dicari sepanjang zaman. Sejumlah karya lahir dan menunjukkan daerah tertentu diduga merupakan bagian dari kejayaan yang tenggelam tersebut. Nah, buat lebih jelasnya lagi, sobat-sobat bisa saksikan tayangan berikut ini.
Ya, dianggap benua yang hilang, Atlantis memancing aneka spekulasi ilmiah. Itu merupakan fakta atau mitos Nusantara Indonesia kah The Atlantis itu? Ya, jejak Atlantis di Nusantara ini merupakan perburuan dan spekulasi keberadaan Atlantis terus dicari sepanjang zaman. Sejumlah karya lahir dan menunjukkan daerah tertentu diduga merupakan bagian dari kejayaan yang tenggelam tersebut. Nah, Indonesia juga masuk dalam daftar spekulasi para peneliti dan peminat mitologi Atlantis. Misalnya, Profesor Aricio Santos dari Brazil. Dia geolog dan fisikawan nuklir. Lalu ada ahli genetika dari Oxford, Inggris, Profesor Stephen Oppenheimer. Keduanya menduga wilayah Indonesia memendam sisa-sisa surga yang hilang tersebut. Santos menampilkan peta wilayah Indonesia dalam bukunya yang terbit pada 2005, Atlantis The Lost Continent Finally Found. Benua hilang itu kemungkinan berada di sebagian Indonesia dan Laut China Selatan. Demikian keyakinan Santos. Dalam karya itu, dia mengklaim telah melakukan riset perbandingan seperti kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat. Dalam buku itu, dia berhipotesis wilayah Nusantara dulunya adalah Atlantis. Bagi Santos, indikasi itu antara lain soal luas wilayah. Seperti dikatakan Plato, Atlantis lebih besar dari gabungan Libya, itu Afrika Utara, dan Asia, itu Minor. Indonesia oleh Santos dianggap cocok dengan karakter geografi itu. Santos tak ragu bahwa Atlantis benar-benar ada dan bukan sekedar mitos. Ya, Santos menjelaskan mengapa selama ini para ilmuwan gagal menemukan Atlantis dan ragu akan keberadaan kota yang hilang tersebut. Karena mereka mencarinya di tempat yang salah, mereka mencarinya di Laut Atlantis, kata dia dalam wawancara. Anggapan Atlantis berada di Samudra Atlantis memang logis, namun itu bukan lokasi yang tepat. Atlantis berada di Lautan Hindia atau Indonesia menurut dia. Nah, di belahan bumi timur itulah peradaban bermula. Namun ujarnya Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan sebagai lokasi Atlantis hanya batasan. Lebih pastinya di Indonesia, lanjut Santos. Sebelum zaman es berakhir 30.000 sampai 11.000 tahun yang lalu, di Indonesia terdapat daratan besar. Saat itu permukaan laut 150 meter lebih rendah dari yang ada pada saat ini. Di lokasi itulah tempat adanya peradaban. Sementara sisa bumi dari Asia Utara, Eropa, dan Amerika Utara masih diselimuti es. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dianggap sebagai puncak gunung dan dataran tinggi dari suatu benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut dan amblesnya dataran rendah di akhir masa es Pleistosen. Itu terjadi sekitar 11.600 tahun lampau. Itu adalah rentang waktu sama dengan dipaparkan Plato dalam dialog ciptaannya saat menyinggung Atlantis, tulis Santos pada bagian pendahuluan di bukunya. Berbeda dengan keyakinan para peneliti sebelum atau pada generasi Santos, dia pun optimistis bahwa Indonesia yang disebut sebagai bekas peninggalan Atlantis menjadi cikal bakal lahirnya sejumlah peradaban kuno. Ya, penjelasan serupa juga dikemukakan penulis asal Inggris Stephen Oppenheimer dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia pada tahun 1998. Dia menulis suatu benua yang tenggelam akibat banjir bandang dan naiknya permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lampau. Wilayah yang tenggelam itu berada di wilayah yang kini disebut sebagai Asia Tenggara. Oppenheimer menyebut benua tenggelam itu sebagai Sundaland. Para penghuni yang selamat saat itu lalu menyebar ke berbagai tempat hingga ke Eropa, membawa budaya dan pola hidup mereka. Itu sebabnya Oppenheimer berasumsi asal-usul ras Euro-Asia di Eropa adalah bisa ditelusuri di Asia. Oppenheimer pun yakin bahwa penghuni Sundaland saat itu punya peradaban maju dari wilayah-wilayah lain. Sejarah selama ini mencatat induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tetapi menurut dia, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut Sundaland atau Indonesia.
Nah, apa buktinya? Peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia, kata Oppenheimer dalam diskusi bedah bukunya di Jakarta, Oktober 2010. Tentu pendapat ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Universitas Oxford itu memberi paradigma berbeda dari yang ada selama ini bahwa peradaban paling awal berasal dari Barat. Berbeda dengan Santos, Oppenheimer tak langsung menyimpulkan Sundaland adalah Atlantis. Dia sendiri mengakui butuh penelitian lebih lanjut dan berharap ada kerjasama dengan peneliti di Indonesia untuk menjelaskan Sundaland adalah surga yang tenggelam itu. Tapi, Oppenheimer meyakinkan Sundaland di wilayah Nusantara itu punya peradaban sangat maju pada masanya. Profesor Riset Astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaluddin meragukan cerita Atlantis tersebut. Bagi Jamaluddin, kisah Atlantis itu hanya sekedar cerita dengan nilai ilmiah yang minim. Kata Jamaluddin, Atlantis tak lebih dari sekedar cerita karangan Plato yang melegenda. Kalau itu dijadikan fakta ilmiah sejarah geologi, Plato itu hanya berdasarkan pemahaman dia. Plato tak menyebutkan data, jelas Jamaluddin. Walau kebenarannya masih diragukan, penelitian itu punya nilai positif bagi Indonesia. Setidaknya, negeri ini lebih dikenal di dunia internasional, khususnya di antara para peneliti di berbagai bidang. Ya, jadi itu tadi cerita tentang Atlantis. Bagaimana sama sobat-sobat semua nih? Mungkin sobat-sobat ada yang percaya atau bahkan punya cerita versi lain yang dipercaya, yang diketahui bahwa Atlantis dahulu berada di wilayah Nusantara. Nah, kita kembalikan lagi semua ke sobat-sobat. Kalau semisal sobat-sobat setuju dengan apa yang kita ceritakan atau sobat-sobat punya pendapat lain, sobat-sobat boleh banget langsung tulis pendapat sobat-sobat semua di kolom komentar dan kasih tahu tentang argumen-argumen yang sobat-sobat pikirin. Oke. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video-video kita. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan tayangan-tayangan dari Sebat. Mary Anggia, yang dia Prameswari. undur diri dan sampai jumpa.